Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pada saat sujud kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat kepada Allah waktu dia sujud. Fa'akthiru fihi doa, perbanyaklah doa. Berdoa waktu sujud tak ada khilaf ulama, disyariatkan. Di mana letak khilafnya? Ada 3. Pertama, doa berbahasa Arab. Yang kedua, doa yang ma'zur. Ma'zur itu artinya ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Yang ketiga, doa berbahasa Indonesia. Doa yang ma'zur, sepakat ulama boleh dibaca waktu sujud. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Doa yang berbahasa Arab, ikhtilaf, mengatakan sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Saya ulang 3 pendapat. Yang berbahasa Indonesia, berbahasa asing non-Arab, sepakat batal. Yang berbahasa Arab, ikhtilaf, sebagian mengatakan batal, sebagian tidak. Yang doa maksur ada dalam Quran, ada dalam sunnah, sepakat ulama boleh dibaca. Lalu bagaimana solusinya? Saya mau menjual tanah Pak Ustadz. Kalau saya bacakan bahasa Indonesia takut batal. Kalau pakai bahasa Arab saya belum bisa bahasa Arab. Ya Allah, tanah itu antara Sukakarya dengan Taman Karya, panjangnya 5 kali 10 meter. Di sampingnya ada ruko, payah menerjemahkannya. Maka doa itu dibaca dalam hati, tidak dilafazkan. Anak saya itu mau masuk UI, ya Allah, fakultas kedokteran, jurusan kedokteran gigi. Gimana mau bahasa Arabkannya? Maka dibacakan bahasa kita, tidak dilafazkan lidah, dalam hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Apa yang berbisik? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat pada hamba kami, lebih dekat daripada ulat lehernya sendiri. Tentang kedekat Allah Ta'ala. Jadi jangan khawatir kita tak didengar Allah doa saya ini karena dalam hati. Tidak, Allah Maha tahu. Nah, itu solusinya. Pertanyaan, sekarang kalau saya sujud, bolehkah saya membaca bahasa Indonesia? Ada khilaf di antara ulama. Ada ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Harus cuma membaca doa dan zikir yang diajarkan saja. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku, agungkan Allah. Kalau kalian sujud, ya, perbanyaklah doa. Mereka mengatakan doa ini adalah doa yang diajarkan saja oleh Nabi. Dan sudah pernah saya kasih tahu kan, ada buku panduan kita, kumpulan doa itu ada di situ bacaan-bacaan sujud, cukup banyak di situ, mungkin ada 7-8 bacaan sujud. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Pada saat Nabi SAW mengatakan ruku agungkanlah Allah dan sujud perbanyaklah doa, ini berarti terbuka. Dikasih contoh. Kalau seandainya ada seseorang yang dari suku Arab, dia mengatakan dalam sujudnya sakit dia mengatakan Allahumma shfini, ya Allah sembuhinlah saya. Boleh enggak? Maka pendapat kedua mengatakan boleh saja. Dia mengucapkan itu. Pada saat dia mengatakan dalam sujudnya misalnya, ya Allah berikanlah hidayah orang tua saya, ya Allah sembuhinlah anak saya, ya Allah mulain urusan saya, ya Allah bayar utang saya. Sementara dia sujud, bolehkah itu? Pendapat kedua mengatakan boleh saja. Karena memang dalam sholat dasarnya itu kan ada hukum, ada hadis yang mengatakan sholat ini tidak layak dimasukkan dari perkataan, ya, selain bacaan sholat, dari perkataan manusia. Juga ada larangan untuk membaca, ya, ayat-ayat Quran pada saat sujud dan ruku, cuma baca zikirnya saja, gitu kan. Ini adalah larangan-larangannya. Tetapi sabda Nabi SAW tadi yang mengatakan kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa untuk ditolak pada saat sujud, maka ini namanya dalil yang khusus, keluar daripada dalil umum tadi yang melarang. Sama halnya tidak boleh sholat habis subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari. Tapi kalau anda masuk masjid, ada tahiyat masjid, berarti dia terkhususkan. Dia boleh saja gitu kan dikerjain, karena dia kata Nabi SAW janganlah sholat dari kalian masuk masjid kemudian dia duduk kecuali dia sudah sholat 2 rakaat. Dikhususkan. Sama tadi, khusus dalam sholat tidak boleh membaca selain bacaan sholat apapun dari takbir sampai salam, kecuali yang memang dibolehkan oleh Nabi SAW. Itulah sujud, karena beliau perintahkan memperbanyak doa.
Dan doa ini terbuka, umum. Allahu a'lam, kalau saya lebih cenderung dengan pendapat kedua, kalau saya pribadi ya, karena saya melihat itu lebih mempermudah bagi umat. Misal ada seseorang di antara kita yang sedang sakit keras, mungkin dia di gunung sana di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, tidak tahu bahasa Indonesia pun mungkin tidak tahu. Bagaimana dia sampaikan hajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia ingin sampaikan pada saat dia sujud, pendapat kedua masih meringankan, mengatakan boleh, gitu kan? Maka boleh dia lakukan itu. Nah, tinggal pertanyaan tadi, bagaimana kalau dia baca ayat Al-Qur'an? Doa tapi dari ayat Al-Quran. Kalau dia niatkan membaca Al-Quran, tidak boleh. Kalau dia niatkan membaca Al-Quran. Tapi kalau dia niat membaca doa, walaupun itu dari Al-Quran, dia tetap saja boleh. Karena itu bukan ayat Al-Quran sebenarnya. Dia cuma mengambil seperti Rabbighfirli, dan itu dari Al-Quran kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dari Al-Quran. Doa dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana asrif anna adzab jahannam. Itu semua doa-doa dari Al-Quran. Tapi pada saat kita baca dalam sujud, niatnya bukan untuk baca Al-Quran. Kalau niatnya mau baca Al-Quran, jelas tidak boleh, karena ada larangan hadis. Tapi kalau dia niatnya karena mau baca doa, walaupun itu karena hanya diambil dari Al-Quran, itu tidak ada masalah. Itu insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Jadi ini saya angkat. Kalau anda mau merasa pendapat pertama lebih aman, maka selesai. Di sujud nggak usah berdoa kecuali yang ada saja, itu kan dalam zikir dan doanya. Kemudian nanti insya Allah anda gunakan waktu-waktu lain seperti antara azan dan iqamah, gitu kan. Itu boleh pada saat hujan sedang turun. Ada kan banyak beberapa tempat di waktu di mana diterima doa, di sepertiga malam dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau anda mau lebih umum global menerima pendapat yang kedua, ya silahkan saja, gitu kan, itu masih tidak ada masalah. Dan boleh berdoa di setiap sujud, bukan di sujud terakhir saja. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian ruku tadi agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Kalau kalian sujud tidak disebutkan sujud terakhir. Dan juga dikatakan aqrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid. Kalau hamba itu sangat dekat dengan Allah pada saat dia sujud, fa'akthiru fihi doa, maka berbanyaklah doa pada saat itu. Berbanyak doa pada saat itu. Allahu a'lam. Banyak-banyak berdoa. Fa idza sajadtum fa'akthiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud, banyak-banyaklah berdoa. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalah. Harapannya besar dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kapan berdoanya ketika sujud? Sujud pertama, kedua, ketiga, apa sujud terakhir? Setiap sujud. Bukan khusus sujud terakhir. Jadi ini doa ketika sujud. Apakah boleh berdoa meminta selain yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jadi doa itu kan ada yang diajarkan Nabi SAW. Boleh nggak kita meminta sesuatu? Umpamanya lagi sujud mengatakan Allahumma inni as'aluka Nmax ya Allah. Itu. Boleh nggak jemaah? Bahasa Arab nih, Allahumma inni as'aluka Nmax, mau seperti itu. Baik, berkaitan dengan hal ini, ada yang mengatakan selama doanya pakai bahasa Arab boleh. Ada yang mengatakan pula pendapat, dan Anda lebih condong kepada pendapat, walaupun pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab, kalau memang dia tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka boleh. Mau dia berdoa minta kesembuhan, ya Allah, Ana punya umi sakit, ya Allah, tolong disembuhkan ya Allah. Boleh nggak nih pakai bahasa Indonesia dia berdoa seperti itu? Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Yang menghalalkan mengatakan itu doa bukan mengganti bacaan ritual sholat, bukan. Kita bukan mengganti subhana rabbiyal a'la ke dalam bahasa Indonesia, nggak boleh kalau kita ganti. Tapi kita sedang memohon kepada Allah selain yang dalam bacaan sholat, maka diperbolehkan. Maka bagi yang tidak mampu silahkan. Tapi tetap nasihat ana, usahakan doa yang dipanjatkan itu doanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Kita itu kadang-kala doanya panjang, padahal yang diminta cuma sedikit. Doa Nabi SAW itu pendek, tapi yang diminta banyak. Jadi waktunya itu efektif. Ada orang sujud lama sampai 10 menit, yang diminta cuma satu, ya Allah, ana ini sepeda motor rusak-rusakan ya Allah ya,
Anak kepingin ganti motor, kadang kala panjang jemaah. Yang diminta cuma Nmax urusannya. Maka subhanallah, lebih baik doanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi itu SAW menyebutkan ada 4 tanda kebahagiaan. 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama, istri yang soleha. Jadi antum nggak perlu sujud, ya Allah aku anak kepingin harim yang rambutnya agak melungker dikit, yang hidungnya gini. Subhanallah, minta istri yang soleha, selesai. Rumah, termasuk kebahagiaan seorang hamba itu rumah yang luas. Nggak ada doa, ya Allah anak kepingin rumah di pojokan sana ya Allah supaya kalau keluar itu enak. Subhanallah, nggak perlu berlebih-lebihan. Pokoknya minta rumah yang luas, yang berkah. Yang ketiga, kendaraan yang enak. Kata Nabi SAW, di antara faktor kebahagiaan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Terserah wis apa, yang penting yang nyaman. Nggak perlu sebutkan apa mereknya, anak ini minta sudah yang nyaman. Mungkin kita minta A, ternyata yang lebih baik buat kita itu yang B, minta sama Allah. Kemudian yang keempat, tetangga yang baik. Maka lebih baik kalau doa kita itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu lebih aman buat kita. Dan keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah para ulama madhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya selain bahasa Arab, kebanyakan jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan di dalam sholat hendaknya kita tidak mengucapkan kalimat ajnabiyah. Ajnabi itu adalah kalimat yang tidak ada hubungannya dengan zikir, ayat Al-Quran, dan itu akan menjadi sebab batalnya sholat. Misalnya kita lagi sholat atau ngomong, oh rembulannya terang banget, ajnabi tidak ada hubungannya. Dan mana yang disebut kalimat ajnabi, termasuk dikatakan oleh kebanyakan ulama madhab Imam Syafi'i, semua kalimat yang bukan dalam bahasa Arab adalah dianggap sebagai ajnabi. Maka hendaknya kalau ingin berdoa nanti saja setelah keluar dari sholat. Kalau doa di dalam sholat hendaknya doa dengan bahasa Arab. Rabbana atina diutang ulang-ulang saja yang banyak. Rabbana atina sudah lengkap. Adapun maknanya diterjemahi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan, suami yang baik, anak yang baik, rezeki yang baik, teman yang baik. Hasanah dunia macam-macam isinya. Kalau tidak hafal doa yang lainnya. Rabbana fil akhirati hasanah, surga bersama Rasulullah nanti. Ada sebagian ulama, sebagian kecil dinukil dari Imam Qulyubi bahasanya ada diperkenankan doa dengan bahasa ajnabi, bahasa selain bahasa Arab di dalam doa. Ini mendapat lemah. Jika ternyata memang seorang itu ingin berdoa banyak di dalam sholatnya, misalnya di waktu sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu dia bersujud. Lalu dia sholat, di saat sholat sendiri, di saat sujud memperbanyak doa. Ini ada pendapat lemah dari a'immah, imam madhab kita, dari madhab Imam Syafi'i, memperkenankan dengan bahasa Indonesia, dengan berdoa, tapi mendapat lemah. Kalau ibu mengikuti ulama ini tidak ada masalah. Tapi lebih baik berhati-hati. Jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan, hendaknya tidak berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat. Kalau pengen doa yang panjang nanti setelah sholat, yang khusyuk sepanjang. Adapun masalah hati ibu, yang punya hati ngerti bicara dengan hati insyaAllah. Oh ya, ngerti ngomong dalam hati itu gitu. Mau dia begini, dia baik, dia soleh, dia bicara dalam hati itu yang tidak terucap dengan lidahnya, akan tapi kalimatnya lebih banyak. Misalnya kita dengan hati ngomong. Misalnya kita lagi marah sama seorang, ngomongnya ngomong, tapi ngomongnya macam yang satu ngomong kurang ajar, begini, kan ada dalam hati. Ada bahasa hati itu ada di dalam hati, yaitu hati. Karena hati lebih luas daripada kalimat yang terucap tanpa suara, tanpa kata-kata. Baik. Kemudian masalah, semoga anak yang solehah, putri ibu adalah anak yang soleh, hijrah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan semoga bisa istiqomah di dalam kehalalan. Bukan ngambil S2 setelah itu balik lagi kepada dunia haram lagi, insyaAllah. InsyaAllah terus istiqomah dalam kehalalan, sampaikan dia anak solehah, insyaAllah. Ketika ada satu bagian dalam salat atau dalam ibadah disebut dengan mustahabbah, bukan bagian dari wajib, maka hukum mustahabbah itu memberikan konsekuensi perluasan, fleksibilitas dalam pengamalannya. Sepanjang yang diamalkan itu masih ada dalam frame tuntunannya, masih ada tuntunan dalil-dalil syariatnya. Misal, saya beri contoh. Dalam sujud
saat sholat, sujud apa hukumnya? Wajib, karena bagian dari rukun. Anda tidak sujud, batal sholat Anda. Tapi bacaan sujudnya apa hukumnya? Sunnah. Ya, subhana rabbiyal a'la. Ada pilihan sampai 8 bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang lain dan seterusnya. Pertanyaannya, lihat baik-baik. Bukankah Nabi mengatakan aktsirud doa, perbanyak doa saat sujud? Perbanyak doa. Sekarang kalau saya mau berdoa, boleh enggak saya berdoa yang saya butuhkan? Bacaannya belum pernah disebutkan oleh Nabi. Tapi kebutuhannya saya rasakan sekarang. Saya kan nggak bisa membacakan sesuatu misalnya, mohon maaf, yang sekiranya tidak saya alami. Saya minta tapi saya nggak butuhkan. Saya butuh air, bukan butuh spidol. Apakah mungkin saya katakan, ya Allah bohong belikan saya spidol. Berikan saya spidol, berikan saya spidol. Mustahil, pasti saya minta air. Jelas sampai sini? Maka dari itu ketika Nabi mengatakan perbanyak doa dalam sujud, perbanyak doa dalam sujud, itu artinya boleh kita memperbanyak doa dalam sujud sepanjang apa yang kita butuhkan itu yang kita mintakan. Hanya teknisnya diatur oleh para ulama. Jika bacaan itu disebutkan oleh Nabi, maka ungkapkan, lafadzkan. Misal, Nabi membaca misalnya dalam sujudnya. Misal, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Lebih panjang lagi. Allahumma nawwir fi lisani, Allahumma nawwir fi qalbi, Allahumma nawwir fi sam'i, Allahumma nawwir fi hayati. Misal, ketika Anda mendapatkan bacaan-bacaan semacam ini, Nabi pernah bacakan, maka Anda boleh kemudian mengulangi dan melafadzkannya. Tapi jika Nabi tidak pernah melafadzkannya, untuk kehati-hatian kata para ulama, Anda boleh meminta apa yang Anda hajatkan, tapi cukup dalam hati saja. Tidak perlu dilafadzkan di sini. Paham ya? Maka misal, maaf, Anda sedang akan menempuh pekerjaan besok. Ada pertaruhan dalam proyek Anda. Sujud minta pada Allah, boleh. Tidak harus dilafadzkan. Minta dalam hati Anda, mohon, mohon, mohon. Anda yang duhai sedang akan lamaran besoknya. Ya, belum akan ditentukan diterima atau tidak, gitu kan? Masya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Rab, dan sebagainya. Taib, duhai Anda yang akan besoknya ujian misalnya, akan menentukan dalam ujian perkuliahan Anda. Dalam sujud minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini?